Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang yang namanya expert system atau biasa juga disebut dengan sistem pakar. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang knowledge. Nah, di mana salah satu cara merepresentasikan knowledge itu kita menggunakan rule atau aturan. Nah, jadi aturan atau rule itu akan kita gunakan di dalam sistem pakar ini. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, sekarang kita coba lihat dulu apa definisi dari sistem pakar atau expert system ini. Nah, menurut beberapa ahli, di tahun 1993, yaitu menurut Lugar dan Stubblefield, sistem pakar adalah program yang berbasis pengetahuan yang menyediakan solusi kualitas pakar pada masalah pada bidang yang lebih spesifik. Nah, jadi ada kata kunci di sini, ada di situ sebuah program, kemudian ada pengetahuan, kemudian ada kualitas pakar, dan ada bidang yang spesifik. Nah, di tahun 1999, itu menurut Jackson, sistem pakar adalah program komputer yang merepresentasikan pengetahuan beberapa pakar untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini Jackson mendefinisikan bahwa pakarnya bisa lebih dari satu. Jadi kita bisa menggabungkan pengetahuan yang dimiliki oleh beberapa orang pakar. Jadi pakarnya tidak harus satu. Nah, jadi bisa lebih banyak pengetahuan yang bisa diperoleh. Nah, kemudian di tahun 2001, itu menurut Turban, sistem pakar adalah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia yang dimasukkan ke dalam komputer dan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan keahlian dari manusia tersebut. Nah, jadi di sini dapat dilihat bahwa sistem pakar itu ya secara garis besar itu adalah sebuah program yang dibuat dengan menggunakan komputer di mana di dalamnya dimasukkan sebuah pengetahuan dari seorang pakar atau satu atau lebih dari pakar. Nah, di mana nanti lebih bicara tentang bidang yang spesifik. Tujuan akhirnya adalah untuk problem solving atau memencerahkan masalah. Nah, jadi jika disimpulkan, sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke dalam komputer agar komputer tersebut dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para pakar. Nah, jadi kita bicara bidang yang spesifik. Jadi kalau kita bicara sistem pakar, ya harusnya lebih spesifik karena kalau kita sistem pakar ini awalnya dibuat di bidang kesehatan. Nah, jadi kalau seandainya kita membuat sistem pakar dalam bidang untuk menentukan penyakit, nah itu ruang lingkupnya masih sangat luas sekali. Nah, jadi kalau mau membuat sistem pakar, ruang lingkupnya lebih ke spesifik. Jadi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit apa? Misalnya penyakit jantung misalnya. Nah, penyakit paru-paru misalnya. Nah, jangan kita membuat sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit. Nah, kalau penyakit yang akan kita diagnosa, penyakit sangat banyak sekali. Jadi pakarnya pun akan banyak yang terlibat di dalamnya. Nah, makanya lebih spesifik kalau seandainya kita membuat sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit jantung, berarti kita mencari pakarnya adalah dokter spesialis jantung. Jadi tujuan pakar yang kita tuju itu harus jelas dan sesuai dengan keahliannya. Nah, di sini ada catatan, sebuah sistem pakar itu tidak untuk menggantikan kedudukan dari seorang pakar, tetapi untuk memasyarakatkan pengetahuan dan pengalaman dari pakar tersebut. Nah, jadi jangan pernah beranggapan bahwa sistem pakar itu bisa menggantikan pakar. Tidak, sistem pakar itu bukan untuk menggantikan pakar, tetapi bagaimana pengetahuan dari pakar tersebut bisa tersampaikan kepada masyarakat. Nah, itu tujuan sistem pakar sebenarnya. Nah, sistem pakar itu dibuat tujuan awalnya adalah untuk diagnosa awal saja. Hanya untuk diagnosa awal. Dan kita tidak boleh 100% percaya kepada sistem pakar. Jadi, kalau kita melakukan diagnosa awal dengan sistem pakar dan kita sudah dapat hasilnya, baru hasilnya tadi dikonsultasikan dengan dokter secara langsung. Nah, itu
tujuan dari sistem pakar sebenarnya. Nah, kemudian sistem pakar itu ada beberapa contoh. Contoh yang mana? Contoh yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Memang contoh yang ini saya sendiri itu belum melihat secara langsung, dan ini saya rangkum dari beberapa sumber. Ternyata sistem pakar ini sudah lama diciptakan. Awalnya adalah sistem pakar ini tujuannya adalah untuk mendiagnosa penyakit. Nah, kalau di pertemuan pertama saya pernah jelaskan bahwa ada sistem pakar yang menjadi cikal bakal sistem pakar saat ini, yaitu dinamakan ELISA, diciptakan oleh Joseph Weizenbaum. Nah, ada beberapa contoh sistem pakar yang sudah pernah dirilis sebelumnya, yaitu pertama ada namanya MySyn. Nah, inilah sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit. Nah, kemudian ada Dendral, itu mengidentifikasi struktur molekular campuran yang tidak dikenal. Kemudian ada XCON dan Excel, itu membantu konfigurasi sistem komputer besar. Kemudian ada SOFI, itu analisa sirkuit elektronik. Kemudian ada Prospector, itu digunakan di dalam geologi untuk membantu mencari dan menemukan deposit. Kemudian Folio, membantu memberikan keputusan bagi seorang manajer dalam hal stockbroker dan investasi. Dan terakhir ada Delta, pemeliharaan lokomotif listrik diesel. Nah, sistem pakar ini bisa diterapkan di mana saja. Cuma sistem pakar ini awalnya memang diterapkan di dalam dunia kesehatan. Makanya banyak sistem pakar itu digunakan untuk mendiagnosa sebuah penyakit. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sistem pakar ini bisa digunakan di bidang yang lain, asal ada pakarnya dan pakar tersebut bisa memberikan pengetahuan sehingga terciptanya sistem pakar nantinya. Oke. Nah, jadi ini beberapa contoh, dan contoh ini saya sendiri belum pernah melihat langsung sistem pakar seperti ini, dan ini saya rangkum dari beberapa sumber. Nah, kemudian ada kelebihan atau keunggulan dari sistem pakar itu apa? Nah, yang pertama itu memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. Iya, secara tidak langsung iya, karena memang pengetahuan tadi itu akan sampai secara tidak langsung ke pengguna sistem pakar tadi. Sistem pakar itu kan memiliki pengetahuan. Nah, pengetahuan itu kan diperoleh dari ahli sebelumnya atau dari pakar sebelumnya. Nah, kemudian bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis pastinya. Karena sistem pakar itu nanti si pengguna itu akan berkonsultasi dengan sistem pakar. Nah, sistem pakar akan memberikan pertanyaan dan si pengguna akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi kemudian jawaban-jawaban yang diberikan oleh user atau pengguna itu akan menjadi fakta-fakta nantinya. Nah, fakta itulah nanti akan dicocokkan ke dalam knowledge base nantinya. Nah, kemudian menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar, pasti. Kemudian meningkatkan kualitas, melestarikan keahlian para pakar, betul. Memberikan kemampuan untuk mengakses pengetahuan, kemudian memiliki reliabilitas, kemudian memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Nah, ini yang sudah kita bahas sebelumnya yang disebut dengan soft computing. Nah, sistem pakar bisa saja masuk ke dalamnya salah satunya. Karena sistem pakar itu bisa dilakukan dengan pendekatan fuzzy juga. Nah, tergantung metode-metode yang akan kita gunakan dalam sistem pakar itu nanti. Nah, kemudian meningkatkan kapabilitas dalam penyelesaian masalah, dan terakhir menghemat waktu dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi ini adalah beberapa keuntungan-keuntungan kalau kita menggunakan sistem pakar. Nah, kemudian sistem pakar juga punya kerugian atau kelemahan. Nah, apa kekurangan dari sistem pakar itu? Pertama, biaya yang diperlukan untuk membuat dan memelihara sangat mahal. Nah, karena memang sistem pakar itu yang mahal bukan sistemnya sebenarnya. Yang mahal itu adalah pengetahuan yang ada di dalamnya. Karena untuk memperoleh pengetahuan tersebut, kita harus menemukan pakar yang cocok. Pakar yang bisa diambil atau kita gali pengetahuannya. Nah, masalahnya adalah tidak semua pakar akan memberikan pengetahuan. Apalagi pengetahuan yang diberikan pakar adalah pengetahuan yang penting, dan itu tidak mungkin nanti pengetahuan itu diberikan secara gratis. Nah, jadi ya kondisinya ya ada beberapa orang mahasiswa saya, mahasiswa bimbingan skripsi, itu datang ke dokter. Nah, dokter itu
dia tidak berobat tapi ingin wawancara dengan dokter tersebut. Nah, wawancara dilakukan ya ngantri, tetap mengantri dengan pasien yang lain untuk bertemu dengan dokter tersebut. Nah, pada saat ketemu dengan dokter, ya tujuan awalnya ya kan tidak berobat, tapi hanya untuk konsultasi saja. Tapi tetap konsultasi tadi itu dihitung adalah ada biaya konsultasinya, dan itu sama dengan biaya konsultasi pasien dengan dokternya. Nah, artinya apa? Artinya pengetahuan yang diberikan oleh pakar itu sebenarnya tidak gratis. Dan untuk menggali pengetahuan itu sangat susah. Karena tidak semua pakar akan memberikan pengetahuannya, dan tidak semua pakar juga bisa memberikan pengetahuan yang lebih detail kepada orang lain. Nah, itu yang menjadikan sistem pakar itu menjadi mahal. Tapi kalau dari segi sistemnya sendiri, sistemnya itu membuatnya ya tidak terlalu susah, asal knowledge atau pengetahuan yang ada di dalamnya itu yang diperoleh dari para pakar tadi itu memang betul-betul benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian sistem pakar itu sulit dikembangkan. Hal ini erat kaitannya dengan ketersediaan pakar dalam bidangnya. Nah, sudah mahal, itu sulit dikembangkan. Dikembangkan apanya? Bukan sistemnya, tapi knowledge yang kita butuhkan untuk membangun sistemnya. Karena pakar tadi terbatas. Dan kalaupun pakarnya banyak, pakarnya tidak bisa banyak yang tidak bisa memberikan pengetahuan secara langsung. Nah, kemudian sistem pakar tidak 100% benar. Jadi, apabila ada yang konsultasi dengan sistem pakar, jangan percaya 100% dari hasil konsultasinya. Kenapa? Karena sistem pakar itu yang membuat adalah manusia. Kemudian pakar pun memberikan informasi juga, pakarnya adalah seorang manusia. Nah, jadi misalnya gini, pakar itu punya pengetahuan A misalnya. Kemudian dilakukan wawancara oleh pembuat sistem pakar. Kemudian pakar menjelaskan, tapi ternyata si pembuat sistem pakar itu salah menangkap maksud dari pakar. Akhirnya apa? Pakarnya bilang A, tapi si pembuat sistem pakarnya bilang B. Nah, kemudian knowledge yang diterimanya tadi oleh si pembuat sistem pakar itu adalah B. Nah, pada saat diterjemahkan ke dalam bentuk pengetahuan untuk sistem pakar, berubah menjadi C karena salah dalam menerjemahkan. Nah, kemudian knowledge yang sudah masuk tadi, yang sudah jadi C tadi, itu pada saat dibangun ke dalam sistem pakar ternyata berubah lagi jadi D. Nah, artinya apa? Yang pakarnya mempunyai maksud A tadi, tapi ternyata salah persepsi, kemudian salah proses, dan lain sebagainya, itu akan berubah menjadi D. Nah, apabila kondisi seperti itu terjadi, maka sistem pakar itu bisa dibilang gagal total, karena tidak sesuai dengan pengetahuan yang sudah diberikan oleh pakar di awal. Nah, jadi hati-hati, ini khusus untuk yang ingin membuat sistem pakar. Jangan sampai salah membuat sistem pakar, apalagi sistem pakar yang dibuat berhubungan dengan penyakit yang levelnya yang levelnya berat, penyakit berat. Apabila nanti salah diagnosa, si pengguna sistem pakar percaya dengan hasil diagnosa sistem pakar yang kita buat, maka akibatnya akan fatal. Nah, hati-hati. Nah, jadi pastikan kalau ingin membuat sistem pakar, cari pakar yang betul-betul paham di bidang tersebut. Kemudian jangan sampai salah menerjemahkan pengetahuannya, jangan sampai salah memasukkan logika-logika pengetahuan tadi ke dalam sistem pakarnya, dan jangan sampai salah membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pengguna sistem pakar nantinya. Nah, prosesnya juga jangan sampai salah. Nah, karena akibatnya akan fatal. Nah, jadi sistem pakar itu tidak 100% bernilai benar, karena sistem pakar itu biasanya digunakan hanya untuk diagnosa awal saja. Nah, hasil diagnosa awal nanti itu akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan pakar yang sebenarnya secara langsung. Nah, itu adalah beberapa kekurangan dari sistem pakar. Nah, kemudian bagaimana karakteristik dari sistem pakar tersebut? Nah, karakteristiknya
Pertama, terbatas pada domain keahlian tertentu. Betul, sistem pakar jangan dibuat terlalu luas ruang lingkupnya, tapi harus dibatasi dengan uh, domain keahlian tertentu. Artinya apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, sistem pakar itu jelas kalau ingin membuat sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit, cari penyakit yang lebih spesifik, misalnya penyakit jantung. Tapi jangan terlalu spesifik, jangan sampai terlalu spesifik juga. Artinya, misalnya sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit jantung koroner misalnya. Nah, kalau jantung koroner berarti kan sudah sangat spesifik. Nah, jadi bagusnya gini, sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit jantung. Nah, penyakit jantung itu kan terdiri dari beberapa jenis penyakit lagi. Nah, jadi sistem pakar yang akan kita buat tadi itu mempunyai opsi dari hasil diagnosa nanti. Misalnya, penyakit jantung ini ada 4, A, B, C, D. Nah, berarti nanti sistem pakar kita akan memberikan opsi si A ini, si user ini itu mendiagnosa penyakit jantung A, atau jantung B, atau jantung C, atau jantung D, atau tidak terdiagnosa penyakit jantung. Nah, bagusnya seperti itu. Jadi ada opsinya nanti. Jadi bagusnya sistem pakar mendiagnosa penyakit itu lebih spesifik, contohnya penyakit jantung. Nah, yang mempunyai beberapa jenis penyakit lagi. Jangan terlalu spesifik. Misalnya sistem pakar mendiagnosa penyakit jantung koroner. Nah, kalau jantung koroner itu berarti kan sudah sangat spesifik. Artinya, kalau kita gunakan sistem pakar nanti, output dari sistem pakar kita cuma 2, yaitu terdiagnosa jantung koroner atau tidak terdiagnosa. Nah, cuma 2 output kita. Kalau kita buat seperti itu nanti pertama gejala-gejala yang akan kita punya lebih sedikit, kemudian hasilnya juga tidak efektif nantinya. Nah, kemudian dapat memberikan penalaran untuk data yang tidak lengkap dan tidak pasti. Nah, ini yang soft computing tadi. Pendekatannya kalau kita menggunakan fuzzy bisa kita gunakan ini. Kemudian bekerja berdasarkan rule atau aturan. Nah, awalnya sistem pakar ini tidak menggunakan aturan. ELIZA yang saya sebutkan tadi itu tidak menggunakan aturan, belum menggunakan rule based system atau sistem berbasis aturan. Setelah itu baru dikembangkan rule based system, baru muncul metode yang disebut dengan forward chaining dan backward chaining. Nah, 2 metode ini menggunakan rule. Nah, tapi kemudian sistem pakar ini berkembang, muncul lagi metode-metode baru, di mana metode-metode tadi pendekatannya lebih ke statistik, lebih ke probabilitas, lebih ke similarity dan lain sebagainya. Nah, itu tidak menggunakan rule lagi. Nah, jadi yang awalnya menggunakan rule hanya 2 nih, forward chaining atau runut maju dan backward chaining atau runut balik. Nah, kemudian knowledge base dan inference engine terpisah. Nah, knowledge base itu apa? Tempat kita menyimpan knowledge yang diperoleh dari pakar. Itu knowledge base. Nah, kemudian inference engine apa? Inference engine itu adalah metode atau mesin inferensi yang akan kita gunakan. Contohnya ya forward chaining dan backward chaining tadi. Oke, nah itu inference engine namanya. Nah, kemudian output bersifat anjuran, pasti. Nah, sistem pakar yang kita buat outputnya bersifat anjuran. Anjurannya jangan misalnya gini, Anda terdiagnosa penyakit A. Anjurannya apa? Datang ke apotik, silahkan cari obat dengan merek A 50 mili, merek B 100 mili, dan lain sebagainya. Jangan memberikan resep di sistem pakar. Karena yang berhak memberikan resep itu adalah dokter. Oke. Sistem pakar tidak memberikan resep. Takutnya nanti salah memberikan resep, akibatnya lebih fatal. Oke. Nah, karena tidak semua orang bisa cocok dengan obat tersebut. Banyak orang yang alergi terhadap obat. Nah, kemudian lebih bagus bersifat anjuran. Anjurannya silakan banyak istirahat, misalnya silakan banyak minum air putih dan lain sebagainya. Nah, nanti silakan konsultasikan ke dokter spesialisnya. Nah, kemudian sistem dapat mengaktifkan aturan searah dan sesuai. Jadi di dalam forward chaining nanti kita menggunakan aturan yang searah dan sesuai. Nah, misalnya kita punya aturannya ada 10, berarti harus dikerjakan dulu dari aturan 1, aturan 2, aturan 3, sampai aturan 10, baru kembali ke aturan 1, aturan 2, dan seterusnya. Nah, itu aturan searah dan sesuai.
Nah, kemudian ada yang disebut dengan konsep dasar dari sistem pakar. Nah, konsep dasar dari sistem pakar itu ada 6. Apa saja? Yang pertama, harus ada expertnya atau harus ada pakarnya. Nah, yang kedua, ada expertise-nya atau ada kepakarannya. Yang ketiga, ada transferring expertise atau pemindahan kepakarannya. Kemudian ada inferencing atau mention inferensinya. Kemudian ada aturan atau rule-nya. Dan terakhir ada explanation capability atau kemampuan untuk menjelaskan. Nah, kita bahas satu persatu. Expert, pakar. Harus jelas ada pakarnya. Nah, pakar adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan metode khusus serta mampu menerapkannya untuk memecahkan masalah. Nah, jadi pakar ini harus mampu ngapain aja? Nah, satu, mampu mengenali dan memformulasikan permasalahan. Kemudian mampu memecahkan permasalahan secara cepat dan tepat. Itu disebut pakar. Kemudian mampu menerangkan bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian mampu belajar dari pengalaman, yang kita sebut dengan meta knowledge kemarin, heuristic knowledge kemarin. Nah, kemudian mampu merestrukturisasi pengetahuan dan mampu memecahkan aturan-aturan dan terakhir mampu menentukan relevan. Kasus ini dengan penyelesaian ini relevan atau cocok atau tidak gitu. Nah, jadi ini expertnya harus mampu untuk ini. Nah, jadi nanti kita harus mencari pakar itu yang memang ahli di bidangnya, pakar di bidangnya. Dan pakar tersebut harus mampu untuk memberikan pengetahuan kepada kita. Sekarang masalahnya adalah banyak sekali pakar yang pintar, yang gelar akademiknya banyak di depan dan di belakang namanya. Cuma masalahnya satu, pakar ini tidak bisa untuk menjelaskan kepakarannya gitu. Jadi tidak bisa memberikan pengetahuan kepada orang lain. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kalau ketemu orang yang seperti itu, jangan jadikan pakar. Susah nanti kalau dijadikan pakar. Nah, cari orang yang memang bisa untuk memberikan pengetahuannya kepada kita, baru jadikan pakar. Dan satu lagi, pakar utama dalam sistem pakar harus orang. Harus orang. Banyak yang bertanya, Pak, pakarnya ini boleh nggak Pak kita ambil dari buku? Buku boleh dijadikan pakar, tapi hanya pakar penunjang. Jadi harus cari pakarnya adalah orang. Nah, pakarnya hanya satu atau boleh lebih dari satu, Pak? Boleh lebih dari satu, asal pakar tersebut saling melengkapi. Jadi kalau kita ke pakar yang satu, itu kita dapat misalnya untuk penyakit A. Penyakit A ini gejala kita dapatkan dari pakar yang satu, itu cuma 3. Tapi ternyata datang ke pakar yang 2, ternyata nambah 2. Jadi 5 gejalanya. Dan kita lihat dibaca di buku, itu ternyata gejalanya untuk penyakit tadi ada 6. Mana yang akan kita gunakan? Boleh kita ambil 3-tiganya. Kita gabung, dapatlah pakar gejala tadi adalah 6. Karena di dalam buku itu menurut teori gejalanya 6. Menurut teori. Tapi kalau kita datang ke pakar kan bekerja berdasarkan pengalaman. Nah, jadi di pengalaman pakar tersebut untuk penyakit ini, dia paling maksimal cuma dapat 4 atau 5 gejala untuk penyakit tadi. Berarti ada satu gejala yang menurut teori tadi tidak pernah ditemukan oleh pakar. Nah, jadi boleh kita combine, boleh kita gabung antara pakar dengan buku, karena di buku ada teorinya. Tapi jangan jadikan buku pakar utama. Harus orang yang bisa dipertanggungjawabkan kepakarannya. Ingat itu. Nah, kemudian yang kedua ada istilah namanya expertise atau kepakaran. Nah, kepakarannya apa? Pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan, membaca, dan pengalaman. Berarti yang dimiliki oleh siapa? Yang dimiliki oleh pakar tadi. Nah, ini yang disebut dengan kepakaran. Berarti sesuatu yang dimiliki oleh pakar itu disebut dengan kepakaran. Nah, kepakaran itu apa saja? Ya bisa saja fakta, kemudian teori tentang suatu masalah, kemudian aturan dan prosedur menyelesaikan masalah, kemudian aturan heuristik yang dikerjakan dalam situasi tertentu, strategi global untuk penyelesaian masalah, dan pengetahuan tentang pengetahuan atau meta knowledge. Nah, banyak sekali, kan kita sudah bahas kemarin, ada 5 jenis pengetahuan. Nah, 5 jenis pengetahuan. Nah, jenis pengetahuan itu, ya yang paling bagus itu adalah structural knowledge, yang terakhir.
Nah, karena itu sudah mencakup ke sudah mencakup keempat pengetahuan yang sebelumnya. Ada deklaratif, ada meta, ada heuristik, kemudian ada satu lagi, saya lupa satu lagi. Pokoknya sudah mencakup empat pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan expertise. Nah, kemudian ada transferring expertise. Nah, transferring expertise atau pemindahan kepakaran. Pemindahan kepakaran itu dari siapa? Nah, pemindahan kepakaran itu sebenarnya adalah dari pakar secara tidak langsung sampai ke pengguna sistem pakar. Tapi prosesnya dari pakar itu dapat pemindahan kepakarannya langsung dari pakar itu ke pembuat sistem pakar. Pembuat sistem pakar memasukkan ke dalam sistem pakarnya, dan sistem pakar itu nanti digunakan untuk konsultasi oleh pengguna. Jadi secara tidak langsung sistem pakar itu transferring expertise-nya mulai dari pakar secara tidak langsung sampai ke pengguna. Oke, nah kemudian ada 4 proses nih di dalam transferring expertise. Apa saja? Pertama adalah akuisisi pengetahuan. Akuisisi pengetahuan berarti si pembuat sistem pakar datang ke pakar, melakukan wawancara. Nah, jawaban-jawaban dalam bentuk knowledge tadi diterima oleh si pembuat sistem pakar. Kemudian yang kedua representasi pengetahuan. Nah, representasi pengetahuan tadi, knowledge yang diperoleh dari pakar tadi dijadikan rule atau aturan untuk sistem pakar. Nah, kemudian yang ketiga, inferensi pengetahuan. Inferensi ini kita menggunakan metode apa? Apa metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, misalnya untuk menyelesaikan problem ini kita lebih cocok menggunakan metode forward chaining misalnya. Atau lebih cocok menggunakan metode backward chaining atau metode yang lainnya. Nah, terakhir baru pemindahan pengetahuan ke pengguna. User atau pengguna melakukan konsultasi dengan sistem pakar secara tidak langsung akan menerima pengetahuan. Nah, ini yang disebut dengan transferring expertise. Nah, kemudian yang keempat ada inference atau inference engine. Bisa juga disebut dengan inference engine. Yaitu prosedur yang mempunyai kemampuan dalam melakukan penalaran yang terletak pada inference engine yang bertugas memberikan kesimpulan dari basis pengetahuan yang dimilikinya. Nah, jadi bahasa singkatnya atau bahasa ringkasnya di sini adalah metode apa yang kita gunakan. Nah, ini yang disebut dengan inference engine. Kemudian ada rule atau aturan. Nah, prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Biasanya rule yang kita gunakan dalam bentuk rule if then. If bla 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 bla, then bla bla bla. Jadi ada if, biasanya di bagian if itu ada gejala, di bagian then itu ada penyakitnya. Biasanya seperti itu. Nah, kita akan bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, terakhir ada explanation capability atau kemampuan untuk menjelaskan. Nah, sistem pakar harus bisa menjelaskan saran dan atau rekomendasi yang diberikannya. Nah, jangan sampai sistem pakar kita itu memberikan atau bisa juga disebut dengan menghakimi dari pengguna. Nah, misalnya gini, sistem pakar itu harus bisa menjelaskan bahwa sistem pakar dari hasil diagnosanya, si user ini terdiagnosa penyakit A misalnya. Nah, nanti dijelaskan di sistem pakar itu, penyakit A ini adalah bla 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 bla. Penyakit A ini disebabkan oleh ini, cara mengatasinya seperti ini, apa yang harus dilakukan seperti ini. Nah, itu explanation capability. Tapi jangan sampai nanti menghakimi si pengguna. Anda terdiagnosa penyakit A, kemudian penjelasannya adalah atau saran yang dilakukan adalah banyak-banyak berdoa misalnya. Jangan seperti itu. Karena kalau kita bikin seperti itu di sistem pakar, nanti malah si pengguna sistem pakar makin drop nantinya takutnya. Nah, apalagi dia mempunyai penyakit berat. Nah, akan bermasalah nantinya. Nah, kemudian ada beberapa komponen dalam sistem pakar. Di dalam sistem pakar setidaknya ada 2 komponen. Komponen maksudnya apa? Ada 2 lingkungan di dalam sistem pakar. Disebut dengan lingkungan konsultasi, ini bagian user, dan lingkungan pengembangan, ini bagian si pembuat sistem pakar. Nah, kita mahasiswa teknik informatika itu berada di mana? Kita akan berada di bagian lingkungan pengembangan. Berarti kita yang akan membuat sistem pakar ini nantinya. Oke, kita yang akan membuat sistem pakar ini.
Jadi bukan di bagian konsultasi. Konsultasinya nanti penggunanya adalah orang awam, orang masyarakat umum nantinya. Jadi kita sebagai pengembang sistem pakarnya. Nah, apa saja yang ada di dalam sistem pakar, di dalam komponen dalam sistem pakar itu? Nah, ya berarti kita mulai dari mana? Ya kita mulai dari pakar dulu. Kita harus cari pakar dulu, kemudian dapat pengetahuan dari pakar, kemudian nanti diterjemahkan oleh knowledge engineer, pengetahuan dari pakar tadi, kemudian dibuatlah aturan, diperolehlah fakta nantinya, kemudian nanti baru dibuatkan sistem pakarnya, di mana sistem pakar itu nanti berisi mesin inferensinya, kemudian ada fasilitas penjelasnya, kemudian ada workspace-nya, kemudian nanti ada interface dari sistem pakarnya. Nah, interface sistem pakar inilah nanti yang akan berhubungan langsung dengan pengguna sistem pakarnya. Nah, jadi kita lebih banyak itu ke lingkungan pengembang jadinya. Jadi diharapkan nanti mahasiswa teknik informatika bisa mengembangkan sebuah sistem pakar. Ya, untuk kasus yang simpel juga nggak masalah. Nah, kemudian ini ada penjelasannya. Pertama ada akuisisi pengetahuan, itu dari pakar ke knowledge engineer dulu. Nah, kemudian ada basis pengetahuan tadi. Basis pengetahuan itu atau bisa disebut dengan knowledge base, itu biasanya terdiri dari aturan dan fakta. Aturan dibuat oleh knowledge engineer berdasarkan knowledge yang diperoleh dari pakar. Kemudian fakta itu biasanya nanti diperoleh dari user biasanya. Nanti dicocokkan antara fakta dengan rule yang ada di dalam knowledge base-nya. Kemudian ada mesin inferensi. Mesin inferensi seperti yang kita bahas tadi, itu adalah metode yang kita gunakan nanti apa? Ada banyak metode dalam sistem pakar. Nah, kemudian ada blackboard atau workspace tadi, area kerja, itu ada rencana, agenda, dan solusi. Kemudian ada interface. Nah, user interface itu yang akan berhubungan dengan pengguna secara langsung nantinya. Kemudian ada fasilitas penjelas, dan kemudian ada knowledge refining system. Nah, knowledge refining system ini nanti biasanya akan digunakan apabila munculnya gejala baru yang belum ada dikenalkan dalam sistem pakar. Nah, inilah nanti yang akan menjadi masukan untuk knowledge engineer yang akan bertanya lagi ke pakar secara langsung nantinya. Ini yang disebut dengan sistem perbaikan pengetahuan atau knowledge refining system. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang sistem pakar di pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas salah satu metode yang ada di dalam sistem pakar, yaitu metode forward chaining yang akan kita bahas. Nah, saya akan jelaskan bagaimana teknis dari metode forward chaining tersebut, baru nanti diikuti dengan pendalaman materi dalam bentuk latihan. Nah, mungkin itu saja pertemuan sekarang. Kita tutup, kita akhiri dengan baca Al-Quran. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.